بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين. وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين.
وإذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا إنه كان في أهله مسرورا إنه ظن أن لن يحور بلى إن ربه كان به بصيرا فلا أقسم بالشفق والليل وما وسق والقمر إذا اتسق لتركبن طبقا عن طبق فما لهم لا يؤمنون وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون بل الذين كفروا يكذبون والله أعلم بما يوعون فبشرهم بعذاب أليم إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا برحمتك شر ما قضيت إنك الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina. Walhamdulillah bini'matihi tatimmus shalihat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى عِندَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى عِندَهَا جَنَّةُ الْمَأْوَى. Shadaqallahul Azim. Hadirin yang berbahagia, bersyukur kita kepada Allah, nikmatnya yang begitu besar yang kita rasakan pagi hari ini. Selanjutnya dengan nikmat itu kita memuji dan memuja, mengagungkan asma-Nya, menyebut nama-namanya, dan mengabdi, menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala hatta ya'tiyakal yaqin, sampai akhir kehidupan kita. Salawat dan salam kita sampaikan dan semoga tercurah kepada junjungan alam Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hadirin jamaah Masjid Al-Marwah yang berbahagia, pagi hari ini kita lanjutkan kajian Sirah An-Nabawiyah. Sirah itu perjalanan, An-Nabawiyah berarti kenabian, perjalanan kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kebetulan kita sekarang berada di bulan Rajab. Hari Senin kalau nggak salah jatuh tanggal 27 Rajab. Benar nggak? 27 Rajab berarti akhir dari bulan Rajab. Di bulan Rajab tentu kita kenali sebagai bulan suci, bulan haram. Jadi haram itu artinya suci, bisa juga mulia, bisa juga haram itu sendiri. Jadi kalau menyebut Masjidil Haram, masjid yang suci, masjid yang dimuliakan, masjid yang haram buat orang kafir, nggak boleh buat orang kafir. Nah, bulan Rajab ini adalah bulan haram dari 4 bulan haram lainnya. Ada 4 bulan haram, 3 berturut-turut, 1 terpisah. Yang berturut-turut itu adalah Zulqa'dah, Zulhijjah, kemudian Muharram. 2 bulan itu bulan haji. Setengahnya dari bulan haram, Muharram, itu orang masih juga di Makkah, tetapi setengahnya lagi sudah tidak. Yang 1 terpisah, dan yang terpisah itu adalah bulan Rajab. 4 bulan ini adalah bulan haram dari 12 bulan lainnya. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Shawwal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Kalau udah bulan Rajab berarti 2 bulan lagi kita masuk ke bulan pemimpinnya bulan. Jadi ada bulan haram, ada pemimpinnya bulan. Kalau bulan haram 4 tadi, tapi kalau pemimpinnya bulan, Sayyidus Syuhur, yaitu bulan Ramadan. Tentang bulan-bulan dalam perhitungan kehidupan kita Allah sebutkan di dalam Al-Quran. Surat At-Taubah ayat 36. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna 'iddatash shuhuri indallahi 12 syahra
fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum dzalika ad-dinul qayyim fala tadlimu fihinna anfusakum. Apa artinya? Inna iddatash syuhur, sesungguhnya bilangan bulan, indallah, di sisi Allah, 12 syahr, 12 bulan. Fi kitabillah, tercatat di dalam kitab Allah, yauma khalaqas samawati wal ard, hari di mana Allah menciptakan langit dan bumi, minha, dari 12 bulan tadi, arba'atun hurum, 4 bulan haram. Ini dijelaskan tuh di dalam Al-Quran. Nah, Bapak Ibu sekalian, hadirin yang berbahagia, bulan Rajab menandai dekatnya waktu kita dengan bulan Ramadan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencontohkan, bukan hanya menyampaikan, bukan hanya mengatakan, tapi mencontohkan bagaimana mengisi bulan Rajab dengan ibadah. Dan ibadah di bulan Rajab memang memiliki kelebihan tersendiri. Pahalanya dilipat gandakan dan haram untuk melakukan kezaliman. Nah, di bulan Rajab juga ada satu peristiwa penting dalam sirah an-nabawiyah, dalam perjalanan Rasulullah, yaitu peristiwa yang selanjutnya dicatat sebagai mu'jizatur Rasul, salah satu yang i'jaz, yang luar biasa, sesuatu yang spektakuler yang dilakukan dan terjadi pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu peristiwa Isra dan Mi'raj. Ini dua kata ya, Isra dan Mi'raj. Dua kata, dua istilah, dan dua keadaan yang berbeda. Cuma digabung, Isra Mi'raj. Apa itu Isra? Dari kata-kata asra yusri, Isra, perjalanan. Ya, disebutkan dalam Al-Quran surat Bani Israel atau surat Al-Isra. Jadi kalau kita baca, ada yang menyebut surat Bani Israel, ada juga disebut dengan surat Al-Isra. Dua-duanya benar. Subhanalladzi asra bi'abdihi layla. Maha suci Allah yang memperjalankan, mengisrakan, yaitu hambanya pada satu malam. Minal masjidil harami ilal masjidil aqsa, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Allazi barakna hawlah, yang kami berkahi sekitarnya. Linuriyahu min ayatina, untuk kami perlihatkan tanda-tanda kebesaran kami. Nah, itu tentang Isra. Ayat tentang Mi'rajnya apa? Ayat tentang Mi'raj tidak di surat itu, tapi disebutkan dalam surat yang lain. Suratnya surat An-Najm ayat 13, ayat 14, ayat 15. Wa laqad ra'ahu nazlatan ukhra, dan sungguh Muhammad melihat Jibril dalam rupanya yang lain. Inda sidratil muntaha, di satu tempat namanya Sidratil Muntaha. Jadi bahasanya kalau Isra itu perjalanan horizontal,
perjalanan dari tempat satu ke tempat yang lain, tapi masih di bumi. Dari Masjidil Haram di Mekah ke Masjidil Aqsa di Palestina. Dari selatan Mekah ke utara Palestina. Dari Makkah yang di selatan ke Al-Aqsa di Palestina di utara, itu melewati Madinah Al-Munawwarah. Di Madinah itu antara Makkah dan Palestina dan Aqsa. Maka dalam riwayat dikatakan Rasul itu ketika Isra itu diajak Jibril mampir ke satu tempat. Rasul bertanya, tempat apa ini ya Jibril? Ini nanti tempat hijrahmu nanti. Waktu itu belum Madinah namanya adalah Yathrib. Dari itu langsung menuju ke Aqsa. Itulah Isra. Itulah perjalanan horizontal, perjalanan datar dari bumi ke bumi, dari Mekah ke Palestina. Kemudian dari Palestina Rasulullah Mi'raj. Mi'raj itu artinya naik, Pak. Mi'raj berarti perjalanan vertikal dari bumi ke Sidratil Muntaha, dari bawah ke atas, tergantung sih posisinya, Pak ya. Intinya dari planet bumi ke tempat yang lain. Itulah namanya Mi'raj. Selanjutnya kita menyebut dengan Isra Mi'raj. Nah, saudara-saudara yang berbahagia, sebelum masuk ke sana, apa ceritanya atau sebabnya, alasannya terjadi peristiwa Isra Mi'raj ini? Apakah ujug-ujug, kata orang Sunda gitu? Apakah begitu aja terjadi? Apakah nggak ada sebab, nggak ada peristiwa, kemudian begitu saja Isra Mi'raj? Nah, kita baca dalam sejarah, dalam sirah An-Nabawiyah. Di tahun ke-10 dari kenabian. Tahun ke-10 dari kenabian berarti usia Rasulullah 50 tahun. Karena beliau diangkat jadi nabi usia 40. Jadi 50 tahun dari usia beliau, Rasul itu mengalami dua peristiwa yang dahsyat. Dua kejadian yang menyedihkan. Dua orang yang disayangi, dikagumi, dibanggakan, ya, dan diharapkan peran dan kontribusinya meninggal secara bersamaan. Pertama, istrinya yang tercinta, yang Rasul bahasanya selalu terngiang-ngiang. Sulit untuk melupakan sosok yang satu ini, istri yang satu ini. Dan istri yang satu inilah sampai Rasulullah, selama ada Khadijah Al-Kubra, Rasul tetap dalam menikah seorang Khadijah saja, atau apa namanya, monogami. Barulah setelah meninggal Khadijah, itu fase berikutnya. Khadijah Al-Kubra, seorang wanita yang kaya, bangsawan, luar biasa kepribadiannya, meninggal dunia. 3 bulan kemudian, pamannya yang sangat dicintainya, pamannya yang mengurus beliau di saat ditinggal kakeknya usia 8 tahun, pamannya yang selalu menyertai Rasulullah di saat remaja, bahkan pernah ngajak dagang ke Syam, bahkan yang menyayangi Muhammad, bahkan mungkin melebihi sayangnya kepada anak-anaknya. Walau dia tidak masuk Islam, tetapi cintanya luar biasa. Teruji ketika Rasulullah SAW kemudian didatangi orang kafir untuk menghentikan dakwah dan tidak berhasil. Lantas orang Quraisy mendekati dan menemui Abu Thalib untuk menyuruh Muhammad menghentikan dakwah. Tapi apa jawaban Abu Thalib? Jawaban Abu Thalib ketika mendengar Rasul mengatakan, wallahi law wada'a asy-syams 'ala yamini
seandainya matahari diletakkan di tangan kanan, wal qamaru ala yasari, dan bulan di tangan kiriku, li an atruka hadzal amr, untuk meninggalkan perkara dakwah, la atrukahu, saya tidak akan pernah meninggalkannya, hatta yudhirahullah, sampai Allah memperlihatkan dan menunjukkan kemenangan dakwah ini, au ahli kuduna, atau aku hancur sekalian. Mendengar jawaban Rasul, Abu Thalib support habis, dukung habis, lanjutkan ya Muhammad. Disitulah terlihat bagaimana keberpihakan Abu Thalib dan cinta beliau kepada ponakannya ini. Tapi 3 bulan setelah wafatnya Khadijah, Abu Thalib pun meninggal. Kita bisa bayangkan tuh bagaimana sedihnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka sejarawan mencatat tahun itu sebagai tahun kesedihan. Bahasa Arabnya amul huzn, tahun kesedihan. Tentu sangat beralasan. Ada rasionalisasinya. Ada alasannya kenapa Rasul begitu sedih. Ternyata kesedihan itu tidak hanya meninggalnya 2 orang ini, Pak, tapi ada lanjutannya tuh. Apa lanjutannya? Lanjutannya adalah ketika 2 orang ini meninggal, orang kafir yang tadinya berpikir mau melakukan persekusi kepada Rasul masih lihat pamannya nih. Tapi ketika tidak ada lagi pamannya, orang Quraisy mulai berani itu mencemooh, menghardik, menyiksa, memukul, bahkan mengancam untuk Rasulullah diwafatkan atau dimatikan. Itulah orang Quraisy. Sedih Rasulullah. Apakah berhenti sampai di situ? Tidak. Rasulullah harus berpikir nih bagaimana perjalanan dakwah Islamiyah. Orang-orang Quraisy semakin menampakkan kebenciannya, ketidaksukaannya, pengingkarannya kepada Rasulullah. Rasul kemudian berpikir, mesti ada wilayah lain yang diharapkan bisa merespon dakwah beliau, dan ada yang menjadi muslim di luar kota Makkah Al-Mukarramah. Maka beliau melihat ada satu kota, satu wilayah, satu tempat yang jauh dari Mekah, yang lokasinya dari segi geografis itu tenggara ya, tenggaranya Makkah, atau kalau nggak tenggara, timurnya Makkah. Satu tempat dengan ketinggian 1.700 meter di atas permukaan laut, dengan jarak kira-kira 130 km dari Mekah. Daerah itu namanya daerah Taif. Ada siapa di Taif? Ada satu suku besar namanya Bani Saqif. Kalau di sana itu pakai bani-bani, Pak ya. Artinya keturunan. Ini berdasarkan kabilah yang ada. Bapak Ibu bisa bayangkan satu daerah yang ada di tenggaranya Mekah dengan jarak 130 km kira-kira, dengan ketinggian kira-kira 1.700 meter. Maka ada pendakian yang harus dilakukan Rasulullah. Ketika itu beliau mengajak anak angkatnya yang dulu budak, dimerdekakan oleh istrinya Khadijah, namanya Zaid bin Harithah. Nanti ada banyak Zaid tuh, ada Zaid bin Sabit. Siapa Zaid bin Sabit? Itu ahli Quran, pencatat wahyu, panitia yang melakukan kodifikasi Al-Quran. Tapi bukan dia yang saya maksud. Tapi yang kita maksud adalah anak angkat Rasulullah yang bernama Zaid bin Harithah, yang namanya terukir indah dalam Al-Quran surat Al-Ahzab. Dan karena Zaid, Rasul mendapat teguran dari Allah untuk tidak mengatakan bahwa Zaid bin Muhammad. Surat Al-Ahzab ayat 40. Ya. Bakana Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullah
walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Apa artinya? Muhammad bukanlah anak dari laki-laki di antara kalian. Siapa yang dimaksud itu? Ya Zaid. Rasul saking cintanya sama Zaid, Pak. Zaid bin Muhammad, kata Allah, jangan. Dia tetap anak dari bapaknya. Bapaknya siapa namanya? Harithah. Gara-gara Zaid turun ayat ini sekaligus menjadi hukum buat hari ini. Kalau ada seorang ngangkat anak, mengadopsi, ya, jangan karena cintanya binnya dirubah. Tetap aja dia sebagai anak dari bapaknya. Nah, saudara-saudara yang berbahagia, Rasul ngajak anak angkatnya Zaid bin Harithah berjalan jauh dengan jarak yang jauh, pendakian yang tinggi 1700. Pernah ada pecinta alam di sini? Ada pendaki gunung? Pak Firman? Iya, paling enak mendaki Gunung Sahari itu. Datar dia. Atau di Bogor ada Gunung Sindur. Ini 1700 meter di atas permukaan laut. Jalan terus sampailah di Taif. Rasulullah mendekati dan menjumpai kepala suku dari Bani Saqif. Ditolak, temui lagi yang lain. Ditolak, temui lagi yang lain. Ditolak, gak ada satupun yang menerima. Orang mungkin berpikir, kamu anak muda, yang sebenarnya gak anak muda ya, 50 tahun. Kamu orang asing, gak pernah saya kenal, tiba-tiba ngajak dan bukan menyalahkan, mengatakan bahwa penyembahan kami salah dan Tuhan kamu yang benar. Siapa kamu? Gitu. Kira-kira kalau ada orang jauh, Pak, orang asing datang ke Pak Wahyu, gitu, nawarin agama baru, Pak, Tuhan baru, respon Pak Wahyu kira-kira gimana itu? Kamu nggak tahu saya pengurus masjid? Jadi kondisi seperti itu yang dihadapi Rasulullah, penolakan, dan puncaknya bukan hanya penolakan, tapi kepala suku petinggi Saqif, Bani Saqif menyuruh anak-anak kecil untuk melempari batu, mengusir Rasulullah, menyingkirkan dari Taif. Ya Allah, anak-anak kecil, bocil, bocah cilik. Ayo ambil batu, ambil batu. Yang gede, kantongnya. Dilemparin Rasulullah. Ya, bahasanya ibarat pelaku curanmor, pelaku pencurian kendaraan bermotor, dikejar-kejar. Jadi dua hal yang terasa Rasul itu hina, rendah, tak berdaya. Pertama karena dilempari batu, kedua yang melempari anak kecil. Akhirnya terus dikejar, terus dilempari, dan Rasul sempat juga terluka melihat ada bongkahan batu yang besar dan ada lubang kecil. Disitulah Rasulullah beristirahat dan berlindung, menghindari kejaran orang-orang Taif. Disitulah Pak, Rasulullah SAW mengalami kesedihan yang luar biasa. Di depan beliau melihat ada pohon anggur yang sedang matang, pohon delima yang semua merah. Ditengok kanan kiri, nggak ada pemiliknya, tapi tetap aja hanya bisa ditatap, hanya bisa dilihat, ya. Nggak bisa disantap karena bukan milik Rasul, ya. Dan disitulah Rasulullah kemudian termenung, dan dalam renungannya beliau membacakan sebuah ungkapan. Masya Allah, saya baca sedih banget. Dalam bahasa Arab, Allahumma ilaika ashku dha'fa quwwati wa qillata
hilati wa hawani 'alan nas ya arhamar rahimin wa ya rabbal mustad'afin ila man takilni ila ba'idin yahajjimuni wa ila malakin, dan selanjutnya. Apa artinya? Ya Allah, sesungguhnya aku mengadukan lemahnya diriku di hadapan manusia, dan tak berdayanya dan tak kuatnya serta hinanya diriku di hadapan manusia. Ya Allah, Engkau yang maha pengasih, sebaik-baiknya pengasih. Engkau adalah Tuhannya orang-orang yang lemah. Kepada siapa Kau akan serahkan nasibku, kata Rasul. Ila man takilni, kepada siapa Kau serahkan nasibku ini? Ila ba'idin, kepada orang yang jauh, yang bermuka suram dan seram. Au ila malakin, atau kepada penguasa yang akan menguasai diriku. Kata beliau gitu. Asal Engkau tidak marah ya Allah, asal Engkau ridho terhadapku ya Allah, aku akan tempuh itu semuanya. Jadi maksudnya, biar Engkau serahkan aku kepada orang yang jauh yang seram itu, biar Engkau serahkan saya kepada raja yang menguasai diriku, asal Engkau tidak marah ya Allah, asal Engkau ridho ya Allah, saya lakukan ya Allah. Insyaallah. Ini betul-betul sudah pasrah Rasulullah. Keadaan saat itu aja sudah lemah, tapi Rasul masih mengatakan, seandainya Kau serahkan aku kepada orang yang jauh, yang tidak dikenal, yang bermuka garang, atau kepada penguasa yang akan menguasai diriku, asal Engkau tidak marah dan Engkau ridho kepadaku, aku lakukan ya Rabb. Insyaallah. Renungan beliau, pengaduan beliau itu didengar oleh malaikat Jibril. Melihat Rasulullah, ya Allah Muhammad. Selanjutnya ia menawarkan, ya Muhammad, selanjutnya terserah Engkau. Kalau Kau suruh gunung ini aku lemparkan kepada Bani Saqif, maka aku bisa ratakan mereka dengan tanah. Seandainya Kau perintahkan aku meluluh lantahkan orang-orang Taif, aku bisa melakukannya. Penawaran yang menarik nih, Pak. Penawaran yang tepat waktu ini. Kan tinggal Rasul pencet aja. Tinggal beliau ngomong, habis itu Bani Saqif itu. Yang nawarin bukan Satpol PP, bukan. Yang nawarin bukan Kapolsek atau Kapolres atau Kapolda atau Kapolri atau bahkan presiden sekalipun. Ini malaikat yang Jibril lagi pemimpinnya para malaikat, yang memiliki 70 sayap, yang satu sayapnya bisa menutupi ufuk timur dan ufuk barat. Bapak Ibu tahu ufuk? Horizon. Kalau pagi hari kan lihat matahari, itu ketutup itu sama satu sayap malaikat Jibril. Padahal beliau punya 70 sayap. Dahsyat sekali. Jadi nggak usah khawatir nanti pada saat nanti malam Lailatul Qadar, jangan berpikir, waduh, ini malaikat gimana kerjanya ini? Dia dapat, saya enggak, gimana? Orang ufuk aja ketutup. Maka tidak aneh kalau dalam Al-Quran ada ayat tentang malaikat yang kerjanya naik turun, ya. Wal mursalati urfa fal 'asifati 'asfa, demi malaikat yang diutus yang nazi'ati gharqa nasyitati nashta sabihati sabha sabiqati
sabaqa fal mudabbirati amra. Itu tentang malaikat itu. Sabiqati sabqa, dia berlomba naik turun. Kalau naik turun dunia, ya, itu ke atas. Saya lagi berpikir nih, otak awam saya ini. Berarti planet-planet yang lain itu mungkin, ya itu satu langkah udah kelewat tuh. Terus. Sekarang kalau kita berpikir nih, planet dunia ini kan diisi oleh manusia, ya, dan jin, ya. Sampai hari ini kan belum penuh, Pak. Sementara Allah punya banyak planet ini. Mars, Venus, Merkurius, Jupiter, Neptunus, Uranus, Saturnus, Pluto hilang. Kalau berpikir awam, ini siapa yang nempatin ya? Ini buat apa ini? Itu kalau kita berpikir kita sebagai manusia yang kecil, yang sampai hari ini dunianya belum penuh-penuh. Tapi kan Allah punya makhluk yang lain. Yang tadi itu sabiqati sabqa, nazi'ati gharqa. Yang malaikat itu bisa melakukan sesuatu yang tidak bisa dilakukan oleh manusia. Nah, saudara yang berbahagia, Jibril nawarin. Ini penawaran bagus nih, Pak. Ini bantuan yang tepat guna ini. Tapi ternyata Rasulullah berpikir lain. Justru Rasul berangkat tangan dan berdoa, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berikan hidayah kepada kaum saya ini. Berikan petunjuk kepada Bani Thaqif, orang Taif ini. Mereka melakukan itu kepada saya, fa innahum la ya'lamun, karena mereka tidak tahu. Mereka nggak ngerti. Kalau ngadapin orang nggak ngerti, apa dimarahin? Nggak bisa. Kalau ngadepin orang yang tidak paham, apa dihabisin? Enggak. Sampai ada ungkapan Arab yang mengatakan tarkul jawab 'alal jahili jawabun. Ya, anak mafhudatnya. Tarkul jawab 'alal jahil jawabun. Tidak menjawab terhadap orang yang bodoh, ya itu jawabannya. Jadi tidak menjawab sama orang-orang bodoh, ya itu jawabannya. Jadi artinya apa? Ya diamin aja. Orang ngomong tapi nggak ada ilmu, dihadapin bikin emosi, Pak. Maka jawabannya apa? Diamin aja. Rasul melihat fa innahum la ya'lamun, mereka nggak ngerti. Apakah kan tidak mengertian itu terus dilaknat, dimurkai, dihabisin? Tidak. Rasul visioner, berpikir jauh dan angkat tangannya, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, hidayahi kaumku, mereka tidak tahu. Ya. Nah, saudara-saudara hadirin yang berbahagia, akhirnya dengan doa Rasulullah itu sejarah mencatat. Nah, ini sejarah mencatat. Sejarah mencatat orang-orang Saqif, orang-orang Taif kan menyadari kekhilafan, ketidaktahuannya. Sehingga dengan doa Rasulullah itu pada tahun ke-9 dari hijrah. Kalau tadi tahun ke-10 dari kenabian. Nah, pada tahun ke-9 dari hijrah, berarti berapa tahun sejak peristiwa itu? Tinggal ditambah 3 ditambah 9. Berapa? 12 tahun kemudian, ketika penaklukan Mekah, Fathu Makkah, orang-orang Taif, Bani Thaqif turun gunung, kemudian bersyahadat di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka datang berbondong-bondong, tidak hanya Bani Thaqif tapi bani-bani yang lain, yadkhuluna fi dinillahi afwaja.
Mereka masuk ke dalam Islam dengan berbondong-bondong. Maka disebut dengan Fathu Makkah. Apa fathu di situ? Ya, pembebasan sekaligus kemenangan. Ya, berkat kesabaran Rasul, keteguhan beliau, semangat beliau diikuti oleh sahabatnya, maka terjadi futuh, pembebasan, terjadi kemenangan. Karena hari itu Rasul tidak harus mendakwahi satu kabilah, tapi mereka yang datang, mereka yang secara sadar akhirnya masuk ke dalam Islam. Maka surat An-Nasr itu turun terakhir. Idza jaa nasrullahi wal fath, jika datang pertolongan Allah dan kemenangan. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja, dan kamu melihat manusia masuk ke dalam Islam berbondong-bondong. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir, maka bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu dan beristighfarlah. Innahu kana tawwaba, sesungguhnya Allah Maha menerima taubat. Saudara-saudara yang berbahagia, kebayang gak Pak? Seandainya Rasul ketika itu menerima penawaran Jibril untuk menghabisi orang Taif, ada gak yang muslim dari Bani Saqif? Gak ada, habis. Seandainya Rasul ketika itu menerima penawaran Jibril untuk meluluh lantahkan orang Taif, ada gak yang muslim dari mereka? Gak ada. Tapi justru karena kesabaran beliau dan juga kecerdasan beliau, melihat hari itu ditolak, besok diterima. Luar biasa. Dan kita, Bapak-bapak, Ibu-ibu, kalau ke Taif melihat mereka punya guru Al-Quran, punya rujukan spiritual, punya sanad Quran yang kuat, ya, dan sanadnya itu dari keluarga Rasulullah sendiri, sepupunya beliau dari pamannya namanya Abbas, namanya Abdullah bin Abbas. Selanjutnya lebih dikenal dengan Ibnu Abbas. Ini salah satu ahli hadis, ahli Quran, hafal Quran, ahli hadis juga. 3.000 lebih lah hadis diriwayatkan oleh beliau. Ini kalau baca hadis anak-anak, An Ibni Abbas radhiyallahu anhuma, dari Ibnu Abbas, semoga Allah meridhoi keduanya. Oh, kok keduanya? Ya kita doain juga Ibnu Abdullahnya dan bapaknya, karena bapaknya juga adalah paman Rasul. Makanya unik itu. An Ibni Abbas radhiyallahu anhuma. Jadi kalau Abu Hurairah kan enggak, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Tapi kalau Ibnu Abbas, An Ibni Abbas radhiyallahu anhuma. Karena yang Allah kita mohonkan agar ridho itu kepada Abdullahnya sebagai ahli hadis, ahli Quran, ahli tafsir, dan juga bapaknya. Menarik seorang Abbas ini, karena dia dikenal sebagai mufassir Quran, yang menafsirkan Al-Quran, dan tafsirnya itu mudah. Jadi kalau orang bertanya kepada Abdullah bin Abbas, selalu ada jawabannya dan gak pernah sulit, ya. Itulah Abdullah bin Abbas, sahabat kecil ketika Rasul jadi Nabi. Saking kecilnya mudah dibentuk tuh Pak. Sahabat kecil yang diusap kepalanya dan didoakan khusus sama Nabi. Ini kan anak ini.
diusap sama Nabi. Allahumma faqihhu fid din, alimhu ta'wil. Ya Allah, fahamkan dia tentang agama dan mampukan dia untuk mentakwil. Doa Rasul. Akhirnya terjadi seorang Ibnu Abbas hafal Quran, banyak meriwayatkan hadis, ahli tafsir, dan orang bertanya selalu ada jawabannya kepada dia. Yang menarik gini Pak, ini kan Taif, bukan tanah suci, bukan Mekah, bukan Madinah. Kenapa dia nggak tinggal di Madinah? Kenapa ia tidak tetap di Mekah sebagai tempat yang luar biasa kemuliaannya, yang kalau sholat sekali di Mekah berapa pahalanya? 100.000 kali. Kalau di Madinah 1000 kali. Kenapa nggak milih jadi penduduk Madinah atau Mekah? Kenapa justru ke Taif yang bukan tanah suci? Apakah dia tidak baca hadis itu? Apakah dia tidak tahu sabda Nabi itu? Nggak mungkin nggak tahu. Kalau pengen tahu riwayat hadis dari Ibnu Abbas, ini satu saya sampaikan. Pernah dengar hadis yang mengatakan jagalah 5 perkara sebelum 5 perkara? Pernah dengar? Igtanim khamsan qabla khamsin. Jaga 5 perkara sebelum 5 perkara datang. Syababaka qabla haramika. Mudakmu sebelum tua. Faragoka qabla syuglika. Senggangmu sebelum sempitmu. Ghinaka qabla fakrika. Kayakmu sebelum miskinmu. Siapa lagi? Sihataka qabla sakomika. Sehatmu sebelum sakitmu. Hayataka qabla mautika. Hidupmu sebelum. Itu riwayat hadis dari Ibnu Abbas. Kadang-kadang kita ini banyak lah ya. Itu kita harus jaga yang perkara. Kita lupa untuk mengatakan bahwa itu adalah hadis Rasulullah yang diterima oleh Ibnu Abbas. Kalau Ibnu Abbas nggak dengar hadis ini, nggak sampai kita Pak. Ini karena Ibnu Abbas mendengar dari Nabi, Ibnu Abbas punya murid, muridnya menyampaikan kepada muridnya, sampailah ke Imam Bukhari atau Muslim dan mencatat dalam kitab sahihnya, dan kita baca hari ini. Jadi kalau Ibnu Abbas nggak dengar dari Nabi, nggak ada hadis itu berarti. Ya Allah. Jadi jagalah 5 perkara sebelum. Itu hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Ini sekilas tentang Ibnu Abbas yang hari ini, sekarang ini kuburan beliau ada di Taif. Saya tadi mengatakan, kenapa beliau tidak milih Makkah, tidak milih Madinah yang memiliki fadilah ibadah yang luar biasa? Kenapa Taif yang dipilih? Karena beliau sesungguhnya tahu bahwa di balik fadilah ibadah yang besar di Makkah dan Madinah ada juga fadilah yang besar, amal yang luar biasa, amalnya mengalir dan terus bertambah, yaitu apa? Yaitu dakwah fi sabilillah. Jadi dakwah itu luar biasa. Sampai Allah berfirman dalam Al-Quran, wa man ahsanu qawlan mimman da'a صالحا وقال إنني من المسلمين. Surat Fussilat ayat 33 kalau tidak salah. Apa artinya? Tidak ada perkataan yang lebih baik daripada menyeru, mengajak orang untuk kenal Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita bicara dakwah ini, ada ibadah yang luar biasa hari ini. Ada majelis ilmu yang dihadirkan. Maka ada pengurus yang istiqomah menghadirkan majelis ilmu, ya.
ada hamba-hamba Allah yang berkontribusi dengan segala kemampuannya, maka itu menjadi catatan-catatan amal terbaik dalam rangka dakwah fi sabilillah. Jadi itu yang diambil oleh seorang yang bernama Ibnu Abbas. Maka dari beliau lah banyak tuh akhirnya ahlul Quran, hafidh. Saya punya kawan Yusuf dari Taiwan, namanya Yusuf, Pak. Kayak gimana gitu ya, Yusuf kok dari Taiwan gitu. Kalau Yusuf dari Betawi misalnya. Yusuf dari Taiwan. Dia itu mendapatkan suaka politik ya dari pemerintah Saudi. Waktu itu ada konflik di Taiwan. Akhirnya dia migran dan dikasih fasilitas tinggal di Taif. Bapaknya, dianya, bapaknya sampai kakeknya penghafal Quran semua itu. Yusuf pernah ke pesantren kita di Bintaro. Kemudian dia ke Indonesia, saya panggil ya, suruh datang ke pesantren ngomong bahasa Arab. Nah, anak geleng-geleng kepala, saya ngerti tuh, paham atau nggak ngerti tuh. Luar biasa, orang Taiwan kalau mukanya nggak meyakinkan kalau dia bisa Quran. Ketika baca Quran kita yang takjub kan, bisa ya. Jadi dari beliau Sayyid Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu banyak para silsilah atau para periwayat, para penerima ilmu dari beliau ya sampai sekarang. Masya Allah. Anak-anak yang berbahagia, hadirin yang berbahagia, kita lanjutkan tadi ya. Jadi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berdoa dan doanya kemudian berbunyi dan akhirnya menjadikan orang Taif masuk ke dalam Islam pada tahun ke-9 dari hijrah Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Udah tuh. Apa yang terjadi kemudian? Rasul lapar, Rasul haus. Ada makanan di depan tapi nggak bisa disantap, yaitu buah anggur. Tapi rupanya tangisan beliau, ratapan beliau, pengaduan beliau kepada Tuhannya ini diintip oleh pemilik kebun ini, namanya Rabi'ah. Rabi'ah punya yang ngurus kebun namanya Adas. Akhirnya kata Rabi'ah, Adas, coba tuh dua orang itu lihat, kasihan bener dia. Dia kelihatannya kehausan dan kelaparan. Tolong anterin dimakan. Dianterin itu Pak anggur, Pak. Wah, menerima anggur di saat yang tepat, maka tentu terasa lezat untuk dimakan kan? Dan langsung mengatakan Bismillahirrahmanirrahim. Ketika membaca itu Pak, yang bingung Adas yang ngasih makanan tadi. Kata Adas, ya fulan, wahai kisanak kalau kita kalimat apa tadi? Belum pernah saya dengar itu sebelumnya. Dan siapakah engkau? Disitulah Rasul menjelaskan, sungguh saya adalah Rasulullah, utusan Allah. Yang saya baca adalah kalimat basmalah, kalimat penyerahan, penyandaran bahwa dengan nama Allah Tuhan saya yang Maha Kasih dan Maha Sayang. Dengan kasih dan sayangnya saya hidup, dengan kasih dan sayangnya saya bisa makan, dan dengan kasih dan sayangnya saya ada di tempat. So, mendengar begitu Adas langsung memorinya keluar. Muhammad. Ternyata dia cukup informasi tentang Nabi Muhammad. Dia berasal dari daerah Nimawiyah kalau nggak salah. Dan dia banyak mendengar tentang Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasul yang akan muncul terakhir. Dia tahu pengetahuan itu Pak. Maka ketika mendengar Muhammad, dia langsung, oh, ini yang saya cari selama ini. Ini yang saya tunggu. Pengembaraan saya sampai Taif mempertemukan saya dengan orang yang saya tunggu dan saya cari.
Yakinlah dia bahwa ini adalah utusan Allah. Masuk Islam, syahadat dia kan, asyhadu an la ilaha illallah. Lama itu. Yang bingung sekarang bukan Adas lagi, Rabi'ah yang bingung. Ini si Adas nih suruh ngantri makanan kenapa lama amat sih? Malah ngobrol panjang gitu. Dia tidak tahu kalau ada saat itu sudah menyatakan keislamannya di hadapan Rasulullah. Dakwah ke orang Taif ditolak. Terhadap Adas cuman baca bismillah masuk Islam. Ngajak orang Taif didatengin perumah-perumah, ditolak, dilempari batu. Dikasih anggur masuk Islam. Itulah dakwah. Itulah dakwah. Memang kewajiban menyampaikan perkara orang yang dapat hidayah Allah. Maka dalam Al-Quran Allah berfirman, "Laisa 'alaika hudahum walakin Allah yahdi man yasha." Laisa 'alaika hudahum. Ya Muhammad, bukan wilayahmu membuat mereka mendapat hidayah, tapi Allah lah yang memberikan hidayah kepada hambanya yang dikehendaki. Adas Allah kehendaki mendapatkan hidayah. Orang Taif saat itu belum dikehendaki, tapi sudah tersampaikan dakwah, kemudian mendapatkan hidayah pada tahun ke-9 dari hijrah. Nah, saudara, sampai di situ Rasul sudah terasa enak karena dapat makanan. Tapi belum selesai sampai di situ. Yang berikutnya adalah ini kan hari sudah senja. Mau berganti dari terang menjadi gelap, dari siang menjadi malam. Ini mau kemana tidurnya? Kata Rasulullah, "Ya Zaid, kita pulang yuk ke Mekah. Kita balik yuk ke kampung." Kata Zaid, "Apa Pak?" Sedikit memberi saran gitu. "Ya Rasulullah, kita mau ke Mekah. Bukankah di Mekah kita dipersekusi? Bukankah di Mekah kita dicaci, dimaki, dicemooh dan sebagainya? Kita mau ke sana. Tapi kita juga nggak mungkin di sini. Yang penduduknya mengusir kita, melempari batu kita." Itu bingung tuh Pak. Tetap di Taif yang tidak ada sambutan, bahkan hinaan, atau ke Mekah yang juga di tempat ini Rasulullah ditolak. Gimana tuh? Kata Rasulullah, kita ke Mekah aja. Kita ke Mekah aja. Walau orang Quraisy menolak, tapi masih ada saudara-saudara kita. Kali-kali. Akhirnya kembali ke Mekah Pak. Turun gunung 1700 meter dari permukaan laut, turun. Saya kemarin ke sana, ke Taif, seminggu yang lalu ya, lagi musim dingin, ya kan? Masya Allah, itu kita kayak negeri di atas awan, di bawah awan, kita di atas, dingin banget. Saya tuh ngebayangin gini aja, kemarin saya naik bus, naik mobil HiS, kecepatan 120 km per jam, Rasul kan jalan, Rasul naik onta. Berapa hari, berapa banyak makanan harus disiapkan. Kita ke Taif, sampai sana ngopi, makan mie enak betul tuh. Rasul boro-boro tuh, malah dilempari. Wah, kebayang gitu, ya Allah. Ini kalau tahu sejarah itu gitu, gimana? Turunlah Rasulullah Muhammad SAW di tengah jalan, singgah di sebuah kampung wilayah tak berpenduduk dari makhluk manusia, tapi sesungguhnya ramai oleh makhluk yang lain. Nama tempat itu adalah Nakhla, tempat para jin berkumpul. Dan jin ini melihat Rasulullah sebagai orang yang baik, dan disitulah Rasulullah membacakan Al-Quran. Yang dibacain Quran,
yang dibacain surat Al-Ahqaf ayat 29. Wa in sarafna ilaika nafaran minal jinni yastami'una al-Qur'an. Ingatlah ketika sekelompok jin mendengarkan Al-Quran. فَلَمَّا حَضَرُوا قَالُوا أَنصِتُوا. Ketika mereka hadir, kumpul, ya, mendengarkan Al-Quran, apa kata pimpinan jin? Dengerin. Lagi ada yang baca Quran, dan yang baca Quran adalah Muhammad. فَلَمَّا قُضِيَ وَلَّوْا إِلَى قَوْمِهِمْ مُنذِرِينَ. Dan ketika mereka kembali kepada kelompoknya, jadilah yang hari itu mendengarkan Rasulullah Quran menjadi pendakwah buat bangsa jin yang lain. Keren banget. Ditolak. Di mana Pak? Di Taif, dihina, bahkan dikejar-kejar, tapi justru dakwah beliau diterima oleh Adas dan ayat Quran didengar oleh bangsa jin. Luar biasa. Manusia menolak, tapi jin menerima. Itulah dakwah. Setelah itu Rasul lanjut perjalanan, sampailah di kota Makkah, menyampaikan kabar, ya, dan mencari orang yang bisa menjamin keselamatan beliau. Rasul masih dalam kesedihan, Pak. Ya. Sampai kemudian akhirnya tahun berikutnya terjadilah peristiwa Isra dan Mi'raj. Allah ingin mengisrakan, memperjalankan, ngajak jalan-jalan. Kali ini jalan-jalannya enggak kira-kira, Pak. Melintas lapisan langit, 7 lapis langit. Ke satu titik yang disebut dengan Sidratil Muntaha. Titik ini bahkan malaikat yang menemani aja berhenti untuk tidak ikut. Sehingga malaikat mengatakan, "Lawit taba'tu la kharaqtu." Muhammad, lanjutkan perjalananmu ke Sidratil Muntaha. Kalau saya ikut, sayap saya terbakar. Ya Rasulullah istimewa itu. Insyaallah sepanjang jalan melintasi alam, melintasi planet, lapisan langit, enggak berhenti Rasul bertasbih memuji Allah. Kalimatnya at-tahiyatul mubarakatus shalawatut thayyibatu. Itu dibaca Nabi itu, Pak. Ya. At-tahiyatul segala penghormatan, al-mubarakat keberkahan, as-salawat keselamatan, at-thayyibat segala kebaikan lillah milik Allah. Sepanjang karena excited gitu kira-kira. Masya Allah. Kita aja kalau melihat gunung dari jauh, Masya Allah, Masya Allah. Ngelihat apa lagi, Pak? Awan bertumpuk-tumpuk, Masya Allah. Rasulullah melintas lapisan langit yang banyak, maka nggak ada kata yang keluar dari beliau kecuali at-tahiyyatul mubarakatus shalawatut thayyibatu. Maka perjalanan beliau, ya, pujian beliau kepada Allah disambut dengan penghormatan, disambut dengan salam para malaikat dengan kalimat assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullah wa barakatuh. Salam sejahtera atas engkau wahai Nabi, kasih sayang Allah dan berkah Allah tercurah untuk. Gitu, Pak. Tapi kemudian Rasulullah menyempurnakannya dengan permohonan sekaligus harapan agar keselamatan ini tidak hanya untuk dirinya, tapi Rasul ingat umatnya. Rasul ingin keselamatan juga tercurah kepada pengikutnya yang luar biasa. Maka beliau mengatakan, assalamu alaina
wa ala ibadillahis salihin. Salam sejahtera atas kami ya Allah dan atas hamba-hambamu yang saleh. Didoakan. Itulah bukti dan tanda cinta Rasul kepada kita. Padahal biasanya kalau orang dapat penghormatan, Pak, orang dapat sambutan yang hangat, itu lupa teman biasanya itu. Lupa orang-orang yang biasa dekat sama dia. Dan Rasul sampai pada puncak penghormatan. Tapi Rasul justru ingat umatnya. Maka assalamu alaina wa ala ibadillahis shalihin. Itu luar biasa. Ini udah suruk ya. Oke, 5 menit lagi. Saudara-saudara yang berbahagia, perjalanan itu akhirnya mensyariatkan sebuah ibadah yang luar biasa untuk kita, ya, yaitu sholat. Sholat itu doa. Sholat itu silah, hubungan, interaksi. Sholat itu komunikasi. Sholat itu interaksi. Antara siapa? Antara kita sebagai hamba dengan Allah sebagai pencipta. Maka kalau Rasulullah itu mi'raj, naik ya dari Aqsa ke Sidratil Muntaha, selanjutnya dapat perintah sholat. Maka nih kita sebagai mukmin muslim, abid yang beribadah, kata Rasulullah apa? As-salatu mi'rajul mu'min. Salat itu adalah mi'rajnya orang beriman. Kalau kita sholat, kita sedang mi'raj. Sedang apa? Naik. Yang naik apa? Kakinya gitu. Kakinya ngangkat. Hah? Bukan. Yang mi'raj itu nih, ruh kita. Menyatunya, tersambungnya, terkoneksinya qalbu kita kepada yang menciptakan kita, yaitu Allah Subhanahu. Jadi ketika sholat itu kita sedang terhubung, Pak. Maka inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Itu di awal kita baca itu. Sholatku, ibadahku, hidupku, matiku lillah. Apa sih dalam sholat? Kan kita muji Allah. Allahu Akbar kabira. Allah yang maha agung. Terus walhamdulillahi katsira, pujian yang banyak. Wa subhanallah bukrata wa asila, kesucian Allah sepanjang pagi dan petang. Wajjahtu wajhiya, aku hadapkan wajahku lilladzi fataras samawati wal ard, kepada yang menciptakan langit dan bumi. Hanifan, kami lurus. Musliman, kami pasrah. Wa ma ana minal musyrikin, dan saya tidak menyekutukan Allah. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati la syarikalah, tidak ada sekutu bagi Allah. Wa bidzalik, dan dengannya umirtu, aku diperintahkan. Wa ana minal muslimin, dan saya adalah orang yang pasrah. Itu kan pujian kita. Kalau Rasul memuji melakukan Allah dengan at-tahiyyatul mubarakatus shalawatut thayyibatu lillah, kita dari awal itu udah memuji Allah. Makanya sholat itu luar biasa. Sholat itu media yang efektif untuk kita berkomunikasi dengan Allah. Kalau dimaknai sholat sebagai komunikasi, kalau sholat dimaknai sebagai interaksi, maka tidak ada komunikasi yang indah kecuali kita memahami dan memaknainya kalimat itu dengan penuh kesadaran. Jadi sholat itu harus sadar. Ini sholat ngawang-ngawang. Ini sholat ruhnya kemana-mana, maka hilang esensinya. Ya kalau sholat itu memang perlu pengkondisian bahwa kita sedang wasjud waqtarib. Surat apa itu? Al-Alaq ya? Iya. Kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. Sujudlah dan mendekat. Sekarang pertanyaannya, kegiatan sujud itu di ibadah apa? Sholat.
Ketika sholat berarti dia sedang mendekat. Dekat dengan siapa? Dekat dengan Allah. Maka surah mutlak hukumnya, orang ketika sholat ya harus serius sholatnya gitu. Serius itu artinya sadar gitu. Apa yang dibaca itu sadar. Maka dalam Al-Quran ada ayat وَلَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى. Janganlah engkau sholat sementara kamu dalam keadaan mabok. Apa mabok itu artinya? Nggak sadar. Jangan sholat kalau nggak sadar. Artinya apa? Sholat menuntut pelakunya untuk sadar. Allahu Akbar. Maka kalau sholat, hati berbunyi, lisan juga berucap. Jadi harus diucap Allahu Akbar. Jadi jangan sholat diam aja. Kok diam sih? Lebih khusyuk. Salah justru. Kalau khusyuk dimaknai diam, yang ada justru mengawang-awang. Nah kalau sholatnya harus qomat kamit. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya. Mesti terucap nih Pak. Nah kalau ada orang sholat diam aja, tiba-tiba assalamualaikum, assalamualaikum, ya harus sadar ya. Apa yang diucapkan dia harus. Jadi saudara-saudara yang berbahagia, jadi Rasul berpesan as-salatu mi'rajul mu'min. Salat itu adalah mi'rajnya orang mukmin, naiknya seorang mukmin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Saya kira itu apa yang bisa saya sampaikan. Sekiranya ada pertanyaan, dipersilakan. Ya Allah Ibu. Dari sakti ya, diajak perjalanan. Sekarang kan Healing. Dan hasil healing itu adalah sholat. Apakah kita sekarang ini modern ini ya, itu kan Rasulullah. Apakah kita seperti juga kalau kita waktu merasa di healing kita kan biasanya keluar kota, seperti ke yang rame-rame lah. Apakah healing ini yang dimaksudkan yaitu tadi hasil dari healing itulah pendekatan kita healingnya melalui sholat. Iya Pak. Sekarang bahagia itu urusan fisik atau urusan ruh? Bahagia itu urusan fisik atau urusan ruh? Urusan ruh kita. Maka kalau bahasa Inggris itu ada bedanya antara happiness dengan pleasure. Pleasure itu nikmat secara fisik. Kalau happiness bahagia. Bahagia itu di sini. Kalau ada orang jalan-jalan ke puncak, itu ademnya di mata, iya. Tenang di hati, iya. Ya kan? Terus ya bagus untuk melihat kebesaran Allah gitu. Jangan hanya melihat gunung sebagai gunung, tapi gunung yang diciptakan oleh Allah yang Maha Agung. Baru dapat. Tapi kan persoalannya apakah semua orang bisa ke gunung? Mahal lagi, macet lagi. Maka healing terbaik, rihlah ruhiyah kita, perjalanan spiritual, jalan-jalan kita, refreshnya kita, ya dengan sholat. Karena memang urusan bahagia, tenang, tentram, adem, ayem, sejuk, itu urusan hati. Dan kebahagiaan yang sempurna ada pada kedekatan diri kita kepada yang menciptakan bahagia itu, yaitu Allah. Saya nggak sholat tapi saya nggak tenang. Jangan salahkan sholatnya. Lantas kalau orang nggak bahagia, nggak tenang dengan sholatnya, jangan ditinggalkan sholatnya. Tapi apa? Ya perbaiki, ada yang kurang dan salah dalam sholatnya. Karena memang sholat itu adalah zikir, ingat. Kalau zikir, ingat yang benar, insya Allah dapat sakinah. Gimana bisa berlama-lama dalam sholat? Ya, tentu harus dipelajari. Jadi betul Pak Wahyu. Jadi healingnya kita ya, refreshnya kita,
travelingnya kita, tapi traveling ruhiyah ya, rihlah syariah, itu dengan sholat, Pak. Karena kalau kita memaknai bahagia dengan melihat atau datang ke satu tempat, apakah semua orang bisa sampai ke tempat itu? Nggak bisa. Tapi kalau sholat, apa alasan yang membuat orang tidak bisa sholat? Nggak ada. Apa alasan orang untuk tidak bisa sholat? Nggak ada. Aduh, nggak bisa berdiri, duduk. Nggak bisa duduk, berbaring. Aduh, wudhu dingin, tayamum. Aduh, sibuk banget, jamak qashar. Apa coba? Mau kemana coba alasannya? Mau cari yang mana? Kecuali 3 orang yang boleh nggak sholat. Anak kecil sampai dia balik, orang gila sampai dia sadar, orang lupa sampai dia ingat. Kita masuk nggak 3 itu? Bukan lagi anak kecil, bukan orang gila, bukan orang yang lupa. Berarti kalau 3 itu tidak ada, nggak ada alasan untuk meninggalkan sholat. Itu Pak Wahid. Ada yang lain? Ya, Pak. Justru kalau kabilah-kabilah itu ngikutin kepala sukunya. Jadi kepala sukunya itulah yang mengajak anggota-anggotanya untuk datang ke Mekah dan masuk Islam. Masih. Kan hanya waktu 12 tahun saja. Baik, saya kira cukup ya Pak ya. Bapak Ibu sekalian, demikian apa yang bisa kita sampaikan, kita obrolkan pada pagi hari ini. Mudah-mudahan sirah an-nabawiyah yang kita jelaskan bisa mendorong kita lebih mengenal sosok yang mulia Rasulullah, dan selanjutnya kita bisa menjalankannya sebagai pengikut yang baik yang meneladani kebaikan Rasulullah SAW. Mari kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.